sesama manusia karena agama. Terima kasih Tuhan untuk Pancasila, anugerah dari surga bagi Indonesia. Berkati Pancasila, Tuhanku berkatilah. Pancasila bagian dari ajaran agama. Teologi Mandiri Indonesia lahir untuk memperkuat, memastikan serta mengabadikan keragaman kepercayaan penduduk Nusantara yang telah dirajut oleh Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dari perspektif teologi sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Teologi Mandiri Indonesia lahir untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran teologi yang mandiri sesuai dengan konteks negara kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea yang keempat. Teologi Mandiri Indonesia memandang bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, serta Perdata, dan peraturan lainnya yang sah, tidaklah lebih rendah dari kitab suci, karena semua itu adalah wujud implementasi kitab suci agar penduduk negara kesatuan Republik Indonesia makmur dan sejahtera bersama. Teologi Mandiri Indonesia berpendapat, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, maka semua manusia dihakimi menurut perbuatannya untuk beroleh selamat dalam kekekalan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang, apakah dia Kristen atau tidak, apakah dia disebut sebagai orang percaya kepadanya atau tidak. Sebab ketuhanannya bukan karena pengakuan manusia, ketuhanannya bukan karena adanya sebuah agama yang mempertuhankannya, melainkan karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Hingga akhirnya genaplah perkataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puncaknya, teologi Mandiri Indonesia mengajak semua manusia untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama manusia adalah implementasi mengasihi Allah. Salam Temani, Teologi Mandiri Indonesia. Tuhan memberkati negara Indonesia. Bapak Ibu, teman sebangsa setanah air, saya ini Kristen. Teologi Kristen yang dibangun tidak terlepas dari budaya Israel, tradisi-tradisi Israel, perjumpaan-perjumpaan Israel dahulu dengan Elohim Yahweh. Bagaimana Elohim Yahweh itu menjadi sumber hukum tertinggi bagi bangsa Israel perjanjian lama dulu. Tapi kan saya bukan orang Yahudi, saya bukan bangsa Israel, saya orang Indonesia. Nah, bagaimana saya menyikapi perjumpaan-perjumpaan baik itu secara pribadi maupun secara bangsa dari orang-orang Israel dulu dengan Elohim Yahweh-nya. Bagaimana saya menyikapi semua itu dengan keberadaan saya hari ini, di mana Indonesia sudah punya sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 45. Saya menulis lagu Teologi Undang-Undang Dasar 45 sebelum saya memaparkan teologi aku bagi bangsaku bagian yang ketiga. Silakan musik. Kau membentuk bangsa Israel, kau
Kau jadi sumber hukum tertinggi. Semua yang engkau ucapkan adalah peraturan yang harus ditaati. Indonesia tanah airku, perjuangan para pahlawan. Undang-undang dasar tahun 45, sumber hukum yang harus ditaati. Wow, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Kau membentuk bangsa Israel, kau jadi sumber hukum tertinggi. Semua yang engkau ucapkan adalah peraturan yang harus ditaati. Indonesia tanah airku, perjuangan para pahlawan. Undang-undang dasar tahun 45, sumber hukum yang harus ditaati. Oh, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Oh, Tuhan hadir di Indonesia dalam undang-undang dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Undang-undang dasar tahun 1945 itu adalah sumber hukum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam berbangsa dan bernegara, kalau boleh saya mengatakan seperti ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah kitab suci kita dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jangan karena tafsir-tafsir agama, tafsir-tafsir teologi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan-peraturan perundangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita pandang lebih rendah. Tidak. Sebagaimana kita taat kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, demikianlah saya mengajak seluruh bangsa Indonesia taat kepada undang-undang. Tuhan hadir, Tuhan hadir di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan. Seluruh haleluya. Tuhan hadir di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Seluruh rakyat harus mentaati, sama seperti taat pada Tuhan.
sama seperti taat pada Tuhan, sama seperti taat pada Tuhan. Salam jumpa kembali dengan Teologi Mandiri Indonesia. Adapun yang menjadi visi Temani adalah mengindonesiakan Kristen. Ya, ini harus kami pertegaskan, bukan mengkristenkan Indonesia. Karena mengkristenkan Indonesia itu tentu melanggar peraturan perundangan. Nah, kalau ada yang berkata akan berbenturan dengan pemberitaan Injil sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20, tentu tidak. Ini hanya bagaimana cara kita mengimplementasikan penginjilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak berbenturan dengan peraturan perundangan. Jadi mengindonesiakan Kristen. Nah, mengapa Kristen harus diindonesiakan? Karena tidak bisa kita pungkiri masuknya kekristenan dulu ke Indonesia sebelum bernama Indonesia itu lewat jalur penjajahan, ya, bangsa-bangsa Eropa, ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda. Tentu tidak lepas budaya-budaya Barat atau budaya-budaya Yahudi tidak mungkin tidak ada dalam pemberitaan itu. Nah, apakah ini salah? Dalam hal ini kami tidak berbicara soal benar dan salah. Kami mau Kristen itu dikenal di Indonesia, ya. Yesus Kristus dikenal di Indonesia bukan hanya sebagai Tuhannya orang yang beragama Kristen. Bagaimana Yesus Kristus dikenal dan dipahami secara cermat bahwa Dia adalah Tuhan atas seluruh manusia, bukan Tuhan 1, 2, 3 orang beragama saja, tapi Tuhan atas seluruh manusia. Ada 5 misi dalam mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Ya. Karena Yesus Kristus, sekali lagi, bukan Tuhan orang beragama Kristen saja, tapi sesungguhnya Tuhan seluruh umat manusia. Berdasarkan teologi Kristen, ajaran Alkitab yang kami pahami, Yesus Kristus sudah ada, menciptakan langit dan bumi, sebelum seluruh agama-agama yang kita anut hari ini ada. Lalu misi yang kedua adalah kami membangun teologi-teologi Kristen dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar tahun 1945, Peraturan Perundangan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Cita-cita Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu budaya penduduk Nusantara, serta hal-hal yang up to date, misalkan saat-saat sekarang ini adalah Pilpres dan Pemilu. Kami akan membangun teologi berdasarkan atau dalam ruang lingkup itu. Lalu misi yang ketiga kami adalah menjadi fasilitator penyaluran dana. Dalam konteks Temani kami menyebutnya keadilan sosial. Kami punya pengalaman berjumpa dengan tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia, secara khusus yang mengabdi di daerah-daerah. Apakah itu gembala dalam konteks Kristen, ustadz, marbot, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha. Tidak sedikit dari kalangan mereka itu hidup dalam kesederhanaan. Nah, kami akan menjadi fasilitator, membantu atau mendonasikan setiap bulan 500.000, maksimal 12 bulan, supaya dana tersebut bisa dialokasikan kepada tokoh agama yang lain. Jadi tidak hanya terkotak dalam satu agama saja, tapi seluruh tokoh agama. Karena itu Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, apabila Bapak Ibu mengenal tokoh-tokoh agama dengan catatan yang mengabdi di daerah, monggo silakan hubungin kami 0818 736 246 0818 736 246. Yang keempat, karena misi kami adalah fasilitator. Kami tidak memiliki dana yang banyak karena kami punya semangat bagaimana kita bisa bersatu sebagai Indonesia apapun agama. Kami mengajak Bapak Ibu penduduk Nusantara yang mendengarkan program ini, yang memiliki kelebihan dana begitu ya, anggaran yang lebih daripada orang pada umumnya, ayo kita berbagi kepada tokoh-tokoh agama kita supaya
tokoh-tokoh agama yang mengabdi di daerah ini, yang hidupnya sederhana atau pas gitu ya, mereka bisa tetap semangat untuk mengajarkan kitab suci sesuai dengan agama kita, sehingga penduduk Nusantara diajar bagaimana sih cara beragama yang benar menurut konteks Nusantara. Lalu misi kami yang kelima adalah lewat keempat misi tadi, kami berharap ya, dan memang sudahlah sewajarnya ya, lewat konsep teologi ini penduduk Nusantara, apapun agama dan kepercayaannya, dia lebih mencintai bangsanya sendiri, yaitu Indonesia, daripada bangsa, sekalipun tempat lahirnya agama yang dia anut. Karena tentu beda kepentingan antara bangsa dengan bangsa. Tetapi Tuhannya itu hidup, Tuhannya itu sama, itu yang perlu kita kembangkan. Inilah 5 misi dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita perihal kehadiran Allah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tema yang kita ambil, hierarki peraturan perundangan adalah Allah ya. Allah itu quote and quote yang hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hierarki peraturan perundangan dalam perspektif Temani itu adalah Allah yang hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pertemuan Selasa lalu, yaitu tanggal 30 Januari tahun 2024, ya, ada 2 kesimpulan yang kami buat di sana. Yang pertama, konsep kealahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam bentuk peraturan yang bertujuan untuk menghadirkan kebenaran dan kebaikan. Lalu yang kedua, apa saja peraturan yang bertujuan dalam menghadirkan kebenaran dan kebaikan dimaksud, itu yang akan kami jelaskan. Jadi, secara substansi, peraturan atau tepatnya hierarki peraturan perundangan yang ada di NKRI, itu adalah Allah yang hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, setiap negara pasti memiliki tujuan atau cita-cita mengapa sebuah negara itu didirikan. Tentu Indonesia memiliki cita-cita mengapa kita memproklamasikan kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 1945. Jadi negara ini dibentuk, didirikan bukan asal mengalir ke laut dan tenggelam, bukan. Ada tujuan, ada visi misi atau yang disebut dengan cita-cita. Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana ada 4 cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, terlibat menciptakan ketertiban dunia. Saudaraku, sebangsa setanah air, ini adalah cita-cita kita semua sebagai Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, 17 Agustus tahun 1945, seluruh penduduk Nusantara, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, terdiri dari beraneka suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, sebelum 17 Agustus tahun 1945 itu, semuanya memiliki peraturan-peraturan di tengah-tengah masyarakat suku tersebut. Sebelum ada hierarki peraturan perundangan. Jadi secara garis besar ya, peraturan-peraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat sebelum 17 Agustus 1945, sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah bangsa dan negara, yang pertama ada peraturan adat istiadat. Seperti kami orang Batak, saya orang Batak, kami punya peraturan adat istiadat. Ini yang berlaku ketika kami menjalankan kehidupan dalam kelompok suku Batak. Peraturan adat istiadat ini kita tahu ya, ini terbentuk dari sebuah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat hingga akhirnya ini menjadi sebuah
peraturan. Lalu yang kedua, ada ajaran dan peraturan agama, ya. Apakah itu agama Ardi dan juga agama Samawi. Kalau kita melihat karakteristik agama Ardi, ya, agama yang muncul tumbuh dari bumi, itu tidak terlepas dari tradisi, dari adat istiadat yang pada akhirnya menjadi agama. Lalu ada juga agama-agama Samawi, ya, agama dari surga, yang punya wahyu, yang punya nabi, yang punya rasul, yang punya juru selamat. Nah, jadi penduduk Nusantara selain memiliki peraturan adat istiadat, juga memiliki peraturan yang mengikat dirinya, yaitu peraturan agama. Agama yang mana? Ya tentu agama yang dia anut. Nah, lalu yang ketiga, tentu peraturan adat istiadat antara satu suku dengan suku yang lain itu beda. Seperti kita orang Batak, ya pasti beda lah sama orang, Jawa, Ambon, Papua, Kalimantan, Aceh, Minang, itu pasti berbeda. Tetapi tujuannya satu. Apa itu? Menghadirkan kebaikan, kerukunan, dan kedamaian. Tidak ada satu peraturan apapun namanya yang muaranya itu menghadirkan kegaduhan, keributan. Karena namanya saja sudah apa? Peraturan. Ini yang harus kita pegang. Nah, sebagaimana adanya perbedaan cara dalam adat istiadat antara satu suku dengan suku yang lain, maka dalam kelompok agama juga berbeda. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, aliran kepercayaan. Semua beda. Nabinya beda, rasulnya beda, juru selamatnya beda. Semuanya beda. Tetapi ingat, tujuannya sama. Apa itu? Menghadirkan kerukunan, kedamaian, dan kebaikan. Perihal surga, perihal mana yang paling benar, itu subjektif, Bapak Ibu. Itu subjektif. Sebagai orang yang beragama, kita tidak boleh terlibat atau terjebak, maksud saya, dalam subjektivitas. Tetapi implementasi dari orang yang memiliki peraturan, apakah itu adat, apakah itu agama, implementasinya adalah hidupnya harus baik dan benar. Setelah Indonesia merdeka menjadi sebuah bangsa dan negara, maka dibentuk pula lah peraturan yang baru. Tadi sudah punya peraturan adat, sudah punya peraturan agama. Setelah Indonesia merdeka, Sabang sampai Merauke, Mianga sampai Pulau Rote, yang begitu banyak suku, budaya, tradisi, dan agama setelah merdeka, maka perlu ada satu peraturan yang mengakomodir seluruh kepentingan suku, budaya, tradisi, dan juga agama itu. Sebab di dalam bernegara ini, tidak mungkin kita hanya mengedepankan atau menggunakan peraturan suku Batak saja. Ya nggak mungkin lah. Mengapa? Karena di Indonesia ada suku-suku yang lain. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, sebagai menjadi rujukan dalam satu bangsa, perlu dibentuk sebuah peraturan yang disebut adalah peraturan perundangan. Nah, kalau kita berbicara peraturan perundangan, ini wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, apapun sukunya, apapun agamanya. Kalau peraturan adat tadi itu melekat kepada identitas adatnya atau sukunya. Kalau peraturan agama tadi itu melekat kepada agama yang dia anut. Saya sebagai Kristen, walaupun di Indonesia ada Islam, saya tidak mungkin menjalankan keimanan saya berdasarkan ajaran Islam. Demikian juga dengan sebaliknya. Tetapi dalam konteks bernegara, kita harus punya satu saja rujukan. Di mana rujukan ini mengakomodir seluruh kepentingan penduduk
Nusantara. Itulah sebabnya Bung Karno pernah berkata, Indonesia didirikan dari seluruh kepentingan penduduk Nusantara untuk kepentingan penduduk Nusantara. Tidak boleh ada satu suku sekecil apapun itu, sedikit apapun jumlahnya, tidak boleh tidak diakomodir di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mana acuannya adalah hierarki peraturan perundangan. Jadi kalau bicara undang-undang, semua masyarakat wajib mematuhi dan mentaatinya. Nah, saudara sebangsa setanah air, dari ketiga unsur yang telah menjadi peraturan bagi penduduk Indonesia tersebut, ya, saya ulangi, ada budaya, adat istiadat, ada agama, dan ada peraturan perundangan. Oke, ada 3. Nah, bila dilihat dari waktu, manakah yang paling lama telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, kalau kita lihat budaya, adat istiadat, ini pasti yang paling lama. Mengapa? Karena budaya, adat istiadat ini sudah melekat kepada masing-masing penduduk ketika mereka hidup. Ya. Lalu kalau kita melihat agama-agama, misalkan agama Ardi, saya sudah katakan tadi, agama Ardi ini hampir sulit dilepaskan dari tradisi adat istiadat. Kenapa? Kalau kita bicara agama Ardi, konsep-konsep agama Ardi itu juga muncul dari tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan masyarakat penduduk Nusantara. Tetapi dia menjadi agama karena memang sudah banyak masyarakat itu. Jadi agama Ardi pun itu sudah lebih dahulu, ya. Jadi hampir berbarengan dengan peraturan adat istiadat. Tapi kalau kita melihat agama Samawi, ya, dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia ada 2 agama Samawi yang diakui, yaitu Islam dan Kristen. Nah, kalau kita melihat Islam itu masuk ke Indonesia dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh, ya. Itu abad ke-13, tepatnya lebih kurang tahun 1270 Masehi. Berarti kalau kita tarik ke tahun hari ini, 2023, itu ada 700 tahun lebih, ya, 1270, ya. Kalau dia tambah 80, berarti 2070. Sekarang 2024, ya. 790 tahun sekian lah. Lalu kalau kita melihat Katolik maupun Kristen itu masuk ke Nusantara sebelum bernama Indonesia, itu sekitar tahun 1570-an. Kalau kita tarik sekarang, ya sama ya, 500 tahun kurang, atau lebih tepatnya 490 tahun sekian. Nah, sementara usia peraturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan baru terbentuk sejak 1945. Lebih kurang 79 tahun. Nanti 17 Agustus. Nah, kalau dilihat dari usianya, memang peraturan perundangan ini sangat mudah, lebih mudah, jauh dibandingkan masuknya agama-agama Samawi maupun agama-agama Ardi ke Indonesia. Nah, jadi peraturan perundangan adalah peraturan yang paling terakhir mengikat kehidupan penduduk Nusantara setelah adat dan agama. Namun inti dari seluruh peraturan ini adalah, saya harus mengulangi ini, supaya kita tidak terjebak beragama hanya urusan tafsir, apalagi implementasinya itu mengancam kerukunan, kedamaian umat manusia yang berbeda agama. Kita tidak boleh terjebak di situ. Nah, jadi inti dari seluruh peraturan ini adalah menghadirkan kebaikan, kebenaran, kerukunan, kedamaian bagi seluruh penduduk Indonesia. Itulah intinya. Karena apa? Kalau kita bicara agama, tentu di dalam agama itu ada ajaran. Tentu di dalam agama itu ada tafsir.
Tetapi ingat, arti dari agama sendiri adalah tidak kacau. Tidak, gama kacau, tidak kacau. Maka sudah seharusnya tafsir atau dalil-dalil yang dibangun dalam keagamaan itu tidak boleh keluar dari arti agama yang sesungguhnya. Tidak kacau. Perbuatan kita harus tidak kacau, ya. Nah, kita sudah tahu mana yang paling lama, mana yang paling muda dari 3 peraturan tadi. Nah, manakah dari ketiga ini yang lebih dipatuhi oleh penduduk Indonesia? Ayo, coba kita lihat. Mana dari ketiga peraturan yang mengikat dan melekat kepada penduduk Indonesia yang paling dipatuhi? Maaf ya, ada sebagian orang lebih mematuhi agama. Dia menganggap ini lebih tinggi karena berasal dari surga, berasal dari Tuhan. Oke, nggak ada masalah. Tetapi janganlah pula gara-gara kita memiliki konsep seperti itu, hierarki peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang sudah mengikat seluruh penduduk Nusantara ini, kita hancurkan, kita abaikan, kita anggap kafir, kita anggap buatan manusia, tidak layak diikuti. Itu tidak boleh. Karena itu pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Sebab orang yang berpikir begitu, dia akan mengatakan bahwa agama dialah yang paling benar. Agama orang lain salah. Bila ini terjadi, kira-kira implementasinya apa? Mana ada orang mau di bumi ini agamanya dijelek-jelekkan? Kecuali saya ya. Mungkin dengan beberapa teman-teman di Temani. Ya kalau Bapak Ibu mau menjelekkan agama kami Kristen dan segala macam, ya silakan saja. Saya tidak akan pernah tersinggung. Saya tidak akan pernah. Tapi saya tidak akan pernah mau menjelekkan agama siapapun. Ya. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Tadi hanya sebuah pertanyaan logis yang saya munculkan. Mana dari ketiga peraturan ini yang lebih dipatuhi penduduk Indonesia? Ini hanya pertanyaan logis berdasarkan pengalaman. Karena saya melihat ada orang-orang yang seperti itu. Namun sesungguhnya, sikap kita sebagai penduduk Indonesia, ketiganya harus kita patuhi. Baik adat, baik agama, baik peraturan perundangan. Tidak boleh kita bersikap bahwa kita hanya mematuhi salah satu saja dari ketiga itu. Sebab ketika salah satu saja kita abaikan, maka identitas kita dari ketiga hal, masyarakat adat, orang beragama, warga negara, salah satu pasti hilang. Karena ketiga hal ini melekat pada kita, masyarakat adat, penganut agama, warga negara, maka ketiga peraturan tadi tidak boleh kita abaikan satupun. Satu kita abaikan sama dengan mengabaikan identitas kita. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus paham fungsi dari ketiga hal itu harus kita paham. Karena fungsinya itu berbeda-beda di dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Misalkan ya, adat istiadat, ya, itu berlaku saat apa? Kita melakukan upacara adat. Kami orang Batak, kami punya upacara-upacara adat yang memang melekat pada diri kami. Ada Dalihan Natolu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu. Ini kami pegang. Nah, tapi ada juga tafsir-tafsir dari kelompok Kristen yang menganggap ini salah, kafir. Ulos adalah identitas suku Batak. Tapi ada juga, ya tidak semua ya, rohaniawan Kristen yang menganggap Ulos itu kafir. Ini yang tidak boleh. Ini akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat suku Batak itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua, ada ajaran dan peraturan agama. Ini berlaku saat kapan? Saat kita menjalankan seluruh rangkaian keagamaan yang kita anut. Apa sih rangkaian agama itu? Ya ibadah, panggil nama Tuhan. Turuti semua perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Itu harus kita turutin. Nah, inti dari menuruti perintah Tuhan dalam kitab suci, apa intinya? Hidup baik, jujur.
hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai juru damai. Tidak boleh kita bawa kitab suci kita bawa agama kita salah-salahkan orang. Kamu kafir, kamu sesat, kamu kafir, kamu sesat. Ya itu nggak boleh. Nah lalu peraturan perundangan. Ini berguna dalam berbangsa dan bernegara. Jadi itu bagian pertama dari penjelasan kita pada hari ini. Nah sekarang kita coba masuk kepada hierarki peraturan perundangan yang menurut kami adalah Allah yang hadir di NKRI. Nah, dari penjelasan pendahuluan yang memang cukup panjang. Kenapa cukup panjang? Dari pendahuluan tadi ada seperempat saya ambil dari penjelasan Selasa lalu supaya dia nyambung. Ya. Nah, hierarki peraturan perundangan adalah Allah yang hadir di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga peraturan yang mengatur kehidupan manusia di atas tentu semua berasal dari Allah. Adat iya. Agama iya. Peraturan perundangan iya. Kami meyakini semua itu berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menaruh hukum Allah di dalam hati manusia. Dari dalam hati manusia itulah muncul peraturan adat sebelum ada agama samawi. Dari relung hati manusia itu adalah muncul perjumpaan-perjumpaan dengan Allah, lalu mereka mensiarkan agama yang mereka anut. Dari Allah menaruh hukumnya di dalam hati manusia, orang-orang yang memiliki suku, orang-orang yang beragama, ketika mereka bernegara, mereka membentuk peraturan perundangan. Baca seluruh peraturan perundangan, undang-undang nomor berapapun, pasti ada berketuhanan yang Maha Esa. Judulnya itu pasti menyebut nama Tuhan yang Maha Esa. Nggak tahu siapa namanya, silakan dalam agama kita masing-masing. Ya kalau kami, saya menyebutnya Yesus Kristus. Saudara yang Muslim mungkin, bukan mungkin, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala dan segala macam. Paling tidak dia menyebutkan nama Tuhan semesta alam. Itulah dasar bagi kami bahwa ketiga peraturan perundangan itu berasal dari Allah. Ya, peraturan adat, agama, dan peraturan perundangan. Nah, apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundangan? Ini mesti kita paham, Bapak Ibu, supaya hak kita sebagai warga negara tidak hilang. Ya, hierarki peraturan perundangan adalah sistem atau tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda. Dan aturan yang lebih tinggi itu mengatur aturan yang lebih rendah. Jadi ada peraturan yang lebih tinggi. Ada. Nah, misalkan kalau kita melihat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Pasal 7 ayat 1 ya. Di sana menjelaskan tentang hierarki peraturan perundangan. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu paling tinggi tuh, sumber hukum tertinggi. Lalu yang kedua di bawahnya ada ketetapan MPR. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau perpu, ya, undang-undang yang dalam konteks menjelang pemilu ini yang ramai dibahas itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Secara khusus pasal 169 huruf Q. Nah, itu undang-undang, ada peraturan ya. Lalu yang berikut adalah peraturan pemerintah, yang berikut adalah peraturan presiden. Lalu ada perda provinsi, ya, peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh gubernur. Lalu yang paling bawah itu adalah perda kabupaten kota yang dibuat oleh wali kota atau bupati. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa searching di internet supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Tujuan saya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus belajar undang-undang. Sebagaimana kita mempelajari kitab suci kita, demikianlah kita harus mempelajari peraturan perundangan. Sebab peraturan perundangan ini bukan hanya milik pejabat,
bukan hanya milik penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Bukan. Peraturan perundangan ini milik seluruh masyarakat Indonesia sebab dibuat oleh DPR atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Jadi kita harus baca. Ya memang harus diakui sih, undang-undang kita ini sangat banyak. Ya saya pikir suatu saat perlu dibuat di track ya. Di track. Karena jangan sampai undang-undang satu dengan yang lain bertentangan. Ini harus di track lagi sebetulnya suatu saat nanti oleh Bapak Ibu anggota DPR. Supaya kami rakyat ini lebih mudah memahami peraturan perundangan itu. Dalam hal mempertahankan hak kami atau untuk mendapatkan hak kami. Sebagai warga negara Indonesia, khususnya orang yang beragama. Tapi intinya sekarang Bapak Ibu, kita harus belajar undang-undang. Salah satu fungsinya adalah begini. Ini sorry ya, sorry. Bukan sorry ya, bukan begitu. Cuman sorry begini. Ada saja oknum-oknum penyidik yang nakal. Ya. Tidak semua, tapi ada saja. Ya, ketika dia melakukan sebuah penyidikan, karena dia memang nakal, punya kepentingan-kepentingan pribadi, dia mengenakan pasal dalam kitab undang hukum pidana yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Atau kita tidak berbuat pelanggaran, tapi dipaksakan terjadi. Nah, kalau kita mengerti undang-undang, kita tidak bisa diakal-akali oleh oknum penyidik yang nakal. Kita disangkakan pasal berapa, padahal kita tidak buat. Karena apa? Para penyidik itu pun menggunakan buku yang sama seperti ini. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa undang-undang seperti ini hanya milik pejabat negara dan penegak hukum saja. Tidak. Sama kan seperti Alkitab atau Quranul Karim. Apakah itu hanya milik alim ulama saja, pendeta saja? Kan tidak. Itu milik semua orang yang beragama. Bayangkan ketika ada alim ulama berkhotbah menggunakan kitab suci. Kan kita buka juga. Kalau ayatnya salah, kita akan tahu. Karena apa? Kita mengerti. Oh, salah tuh ayatnya. Salah tuh maksudnya. Nah, demikian juga dengan ini. Jadi kita bisa tahu bahwa kita sedang disiasati. Ya, tentu oleh oknum-oknum yang nakal yang saya maksud tadi. Jadi sebagaimana kita membaca kitab suci, mempelajari kitab suci, sudah seharusnya pula kita membaca undang-undang itu. Kalau dalam konteks Yudaisme, dulu ada yang disebut dengan anak Taurat. Rata-rata orang Israel dulu ya, berusia 12 tahun itu disebut anak Taurat. Karena apa? Dia belajar membaca Tauratnya. Nah, alangkah bagusnya kalau kita disebut anak undang-undang, putra-putri undang-undang. Itu kita jiwai dalam kehidupan kita. Nah, jadi tentu selain ketujuh ini, ya ada peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pejabat terkait. Misalkan ada peraturan Kapolri, peraturan Menteri, peraturan Kejaksaan, ada. Nah, apapun itu namanya, sekali lagi saya harus katakan, tujuannya itu menghadirkan kerukunan, kedamaian, kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu tujuannya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa hierarki peraturan perundangan kami sebut sebagai Allah? Allah ya, kami kasih quote and quote, yang hadir di NKRI. Ya. Dalam teologi Kristen, ya, saya mengulang sedikit, tujuan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel perjanjian lama dahulu itu ada tujuannya. Ya. Kami sudah sampaikan dalam pertemuan yang pertama, bahwa kehadiran Allah sebagai pribadi di tengah-tengah satu bangsa, bahkan Allah itu terlibat mengatur ketatanegaraan satu bangsa hanya pada bangsa Israel. Itu berdasarkan teologi Alkitab, tidak pada bangsa-bangsa lain. Dia bukan hanya memberi mujizat, tetapi
turut terlibat mengurus ketatanegaraan. Dia hadir langsung campur tangan. Itulah sebabnya Israel Perjanjian Lama dulu disebut teokrasi, bukan demokrasi, tapi teokrasi. Karena Allah terlibat langsung mengurusi ketatanegaraannya. Nah, dalam hal kehadirannya itu ada 3 tujuannya. Yang pertama, menggenapi rencana sorga untuk melahirkan juru selamat. Karena sebelum banyak agama, sebelum ada bangsa, sebelum ada agama deh, ya, sebelum ada dosa yang kita lakukan hari ini, sudah ada dosa awal dalam teologi Kristen, yaitu dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan akibat dosa itu adalah maut. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, di sana surga sudah merencanakan untuk menebus dosa itu. Dalam teologi Kristen disebut proto-evangelion. Jadi tujuan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang pertama itu untuk menggenapi rencana sorga. Informasinya dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Tujuan yang kedua, memilih dan mempersiapkan pribadi-pribadi dari bangsa Israel yang bersedia dengan penuh kesadaran terlibat untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Ya, tidak semua pribadi, tapi ada pribadi-pribadi. Dari banyak pribadi itu yang paling puncak itu adalah Maria dan Yusuf. Lalu tujuan yang ketiga, Allah hadir secara langsung bahkan mengurusi ketatanegaraan bangsa Israel Perjanjian Lama adalah kehadiran Allah turut mengurusi ketatanegaraan bangsa Israel untuk menghadirkan kebaikan, kebenaran, kerukunan, ketertiban, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa Israel Perjanjian Lama dulu. Ada 3 hal di situ, ya. Nah, bagi bangsa Israel Perjanjian Lama, ketiga tujuan Allah hadir di tengah-tengah bangsa ini semuanya sudah tergenapi. Nubuatan Kejadian 3 ayat 15 sudah tergenapi waktu Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga. Finish, selesai sudah. Dan itu hanya dikerjakan oleh satu bangsa, yaitu apa? Bangsa Israel. Namun ada rencana Allah berikutnya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, dia berkata, atau malaikat-malaikat berkata ya, karena Yesus terangkat, malaikat itu berkata, Yesus yang kamu saksikan terangkat hari ini, dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Ini belum tergenapi. Nah, rencana ini akan melibatkan semua manusia dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Siapakah manusia-manusia itu? Secara khusus saya tidak bisa pastikan. Tapi secara umum, manusia-manusia yang dimaksud adalah semua orang yang hari ini beragama Kristen, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau hidupnya dari A sampai Z dijalankan sesuai dengan peraturan. Ini secara umum. Tapi secara khusus hanya Dia yang tahu. Nah, kita akan melihat mengapa hierarki peraturan perundangan kami sebut sebagai Allah yang hadir. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah Allah masih memerlukan bangsa Indonesia untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15? Tidak. Udah selesai oleh bangsa Israel. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah Allah masih memerlukan penduduk dari bangsa dan negara Indonesia untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15 seperti Allah melibatkan Maria, Yusuf, Abraham, Ishak, Yakob? Tentu tidak, karena ini sudah selesai. Nah, tetapi ada satu yang masih sama. Ya, tadi kan ada 3 tuh tujuannya. Nah, tujuan yang ketiga dalam kehadiran Allah secara langsung mengurus ketatanegaraan di tengah-tengah bangsa Israel, tujuannya apa?
Ini Israel Perjanjian Lama ya. Tujuannya untuk menghadirkan kebaikan, kebenaran, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, tujuan ini berlaku kepada semua bangsa apapun di dunia ini, bangsa-bangsa yang hadir dan muncul paskah berakhirnya bangsa Israel Perjanjian Lama masuk kepada bangsa Israel modern. Jadi semua bangsa-bangsa yang muncul itu pasti ingin damai, ingin rukun, ingin tertib yang bermuara kepada kesejahteraan. Nah, jadi sebagaimana kehadiran Allah secara langsung di tengah-tengah bangsa Israel Perjanjian Lama dulu, yang turut mengurusi ketatanegaraannya. Yang ketiga tadi tujuannya menghadirkan kebaikan, kebenaran, kerukunan, dan kedamaian. Demikianlah Allah menghendaki hal itu terjadi di tengah-tengah seluruh bangsa di dunia. Seluruh bangsa di dunia. Lalu, mengingat Allah itu tidak hadir lagi secara langsung, seperti di tengah-tengah bangsa Israel, pasca munculnya bangsa-bangsa baru, ya, sejak munculnya bangsa-bangsa baru pasca Israel Perjanjian Lama, maka Allah menyerahkan ketatanegaraan suatu bangsa atau satu negara tersebut ke dalam peraturan yang dibuat oleh bangsa dan negara itu sendiri. Kalau dulu kan dalam sistem teokrasi, Allah terlibat langsung tuh mengurusi ketatanegaraan. Tetapi pasca itu Allah tidak hadir secara langsung. Tetapi Allah menyerahkan semua wujud kehadirannya dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh bangsa itu sendiri. Nah, dalam konteks Indonesia ada hierarki peraturan perundangan. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa hierarki peraturan perundangan adalah Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tujuannya, kalau dalam konteks bangsa Israel ada 3 tujuan. Tujuan pertama dan kedua bukan lagi untuk bangsa-bangsa manapun di dunia ini, termasuk Indonesia, tetapi yang ketiga tetap berlaku. Menghadirkan kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan yang bermuara kepada kesejahteraan. Nah, lalu kita masuk kepada yang lebih detail lagi. Tadi kan di Indonesia ada peraturan adat, ada peraturan agama, dan ada peraturan perundangan. Yang paling mudah memang peraturan perundangan. Nah, saya mengajak kita sebagai orang Indonesia bersikap. Bagaimana masyarakat adat yang mana peraturan adat itu sudah melekat pada kehidupan suku itu sejak suku itu ada, yang paling tua ya. Dan bagaimana masyarakat adat yang sudah beragama, baik agama Ardi maupun Samawi, yang mana itu juga sudah lama dibandingkan peraturan perundangan yang baru berusia hampir 79 tahun, Undang-Undang Dasar 45 itu tersebut. Nah, bagaimana masyarakat adat yang sudah memiliki agama baik Ardi dan Samawi bersikap terhadap undang-undang? Bagaimana? Ini penting. Saya menawarkan, simple saja. Kalau kita hanya menerapkan satu peraturan suku adat saja di Indonesia yang majemuk, ada suku Batak, Jawa, Papua, Ambon, Minahasa. Kalau hanya satu suku saja yang kita berlakukan, pasti gaduh dan ribut. Kalau kita mengatakan, udah pakai suku Batak saja, karena ini paling lengkap, ini paling Batak, pasti ribut sama suku yang lain yang ada di Indonesia. Pasti itu. Berarti tujuan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel dulu, yang ketiga menghadirkan kerukunan dan kedamaian, tidak terwujud. Tapi adat baik, Pak. Betul, adat itu baik bagi suku tersebut. Yang kedua, bagaimana masyarakat adat yang memeluk agama itu baik Ardi maupun Samawi bersikap terhadap undang-undang. Kita tidak boleh hanya mengenakan
salah satu agama saja yang diakui, kan dari sekian banyak agama yang dilindungi oleh sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh hanya memakai satu agama saja sebagai acuan beragama di negara Indonesia yang mengakui banyak agama. Sekalipun itu agama mayoritas, apalagi minoritas, tidak boleh. Kalau agama Islam saja dipaksakan begitu ya, harus menggunakan agama Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti ribut, pasti gaduh. Mengapa? Ada kelompok-kelompok tertentu dari saudaraku yang muslim yang masih ngotot pakai itu. Yang memandang undang-undang itu kafir. Kalau sampai itu terjadi, coba ribut kan? Jangankan yang bukan Islam. Yang sesama Islam saja yang berbeda tafsir tidak setuju kan? Buktinya? Bukan hanya orang yang beragama Kristen saja yang menolak sistem khilafah. Saudara-saudara saya yang muslim juga banyak yang menolak sistem khilafah. Karena itu tidak mungkin menurut mereka dikenakan di Indonesia. Karena akan menimbulkan kegaduhan dan keributan. Dan menurut Prof. Mahfud MD, cawapres kita, ya saya bukan berkampanye ya, saya bukan. Karena saya mengutip, beliau pernah berkata, tunjukkan kepada saya satu negara yang menggunakan sistem khilafah di zaman modern ini yang berhasil. Itu kata Prof. Mahfud. Saya hanya mengutip. Nah, apalagi kalau menerapkan konsep agama yang minoritas seperti Kristen di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu tambah gaduh. Ya. Kalau ada tokoh-tokoh agama Kristen yang ingin memaksakan harus pakai Alkitab sebagai rujukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini, karena ini dari Tuhan, sorry, saya membuat pernyataan dulu. Sorry ya, saya yang pertama akan melawan dia. Walaupun saya Kristen, saya rohaniawan, saya orang pertama. Teman-teman Temani saya akan ajak, ayo kita lawan dia. Karena ini tidak benar. Ini akan menghadirkan kegaduhan, keributan. Ini akan menghasilkan pengertian yang berbeda dengan agama. A, tidak, agama kacau. Tidak kacau. Kalau ini pasti kacau. Jadi, siapapun kita masyarakat Indonesia yang memiliki identitas suku dan beragama, sikap kita terhadap peraturan perundangan, kita harus tunduk. Karena yang membuat peraturan perundangan itu adalah orang-orang yang kita pilih, DPR. Di DPR itu bukan hanya satu suku saja. Di DPR itu bukan hanya satu agama saja. Seluruh agama yang ada di Indonesia itu ada di DPR. Seluruh suku budaya yang ada di Indonesia itu ada di DPR. Bahkan Ketua BPUPKI mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia itu Dr. Rajiman, penganut agama kepercayaan loh. Ini harus menjadi pegangan kita. Jadi sebagai orang yang memiliki suku, agama, kita harus tunduk kepada peraturan perundangan. Karena yang membuat itu adalah orang yang beragama. Dan di dalam undang-undang, tidak ada satupun undang-undang yang memberangus atau menghancurkan salah satu suku dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Tidak ada. Di dalam undang-undang, tidak ada satupun peraturan perundangan yang memberangus agama yang sah, yang diakui di Indonesia. Tidak ada. Karena itu, jangan coba buat tafsir-tafsir keagamaan yang memaksakan kehendakmu sendiri untuk memberangus agama yang lain. Itu melanggar norma. Dan itu pasti menghadirkan kegaduhan dan keributan. Jadi, hierarki peraturan perundangan di NKRI adalah Allah yang hadir, yang mengharapkan kerukunan, kedamaian, kebenaran, ketertiban, yang ujungnya bermuara kepada kesejahteraan bagi kita semua. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, teman-teman sebangsa setanah air, yang pertama, seluruh peraturan perundangan yang ada di NKRI itu dibuat oleh orang-orang yang memiliki adat sesuai sukunya, orang-orang yang memiliki ajaran agama
sesuai agamanya. Pasti waktu mereka rapat di DPR di Senayan sana, ya, sebelum mereka membuat undang-undang, mereka pasti berdoa, memohon supaya Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Supaya pikiran-pikiran mereka ini dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi bagaimana Pak? Ada undang-undang pesanan, ya tunjukkan. Ya. Kita jangan mau berpolemik, jangan mau kembangkan terhadap dugaan-dugaan prasangka. Mari kita bicara bukti dan fakta. Capek kita Indonesia ini yang diurusin asumsi prasangka, capek. Kalau asumsi prasangka terus nggak maju-maju kita, itu bukan manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya harus bicara berdasarkan fakta, titik. Tapi bagaimana Pak? Ada pembuat undang-undang kok malah melanggar? Nah itu oknum. Ya, jangan gara-gara ada oknum yang melanggar peraturan perundangan yang dia buat bersama-sama dengan anggota DPR lainnya, undang-undangnya kita hancurkan. Oh itu beda. Itu beda. Nah, yang kedua, tidak mungkin Allah menghendaki kekacauan dalam satu negara dengan ajaran-ajarannya. Tidak mungkin. Allah pasti menghendaki kerukunan kedamaian. Seperti dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel dulu, mengurusi ketatanegaraan dengan tujuan kedamaian, kerukunan. Demikianlah Allah menyerahkan bangsa-bangsa membuat peraturan perundangannya sendiri untuk menghadirkan kedamaian, kerukunan, kebaikan, dan ketertiban. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Para tokoh agama. Agama apapun. Secara khusus kita agama samawi. Tidak boleh menggunakan nama Allah atau nama Tuhannya, lalu menafsir kitab suci yang mana implementasinya bertentangan dengan hakikat Allah itu sendiri. Hakikat Allah bukan hakikat yang kacau. Hakikat Allah bukan hakikat yang rusuh. Hakikat Allah adalah damai, baik, rukun, tertib, menghendaki semua orang itu sejahtera. Itu adalah hakikat Allah. Karena itu tokoh agama tidak boleh menafsir ayat-ayatnya yang implementasinya bertentangan dengan hakikat Allah. Sebagai tokoh agama kita harus bisa membedakan situasi dan keadaan pada waktu dulu lahirnya agama itu di tempat bangsa tertentu dengan Indonesia hari ini. Harus bisa kita bedakan. Situasi kondisi pada zaman dulu tempat lahirnya agama dan kepercayaan itu beda dengan situasi dan kondisi Indonesia hari ini. Jangan kita paksakan. Situasi dan keadaan dulu belum ada listrik, belum ada handphone, belum ada undang-undang, kita paksakan di Indonesia yang sudah memiliki semuanya itu hari ini. Tidak boleh seperti itu. Jadilah tokoh agama yang membawa kedamaian dan kesejukan. Hierarki peraturan perundangan adalah Allah yang hadir di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ya, sebelum kita menutup dalam doa, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sekali lagi, tanggal 13 kita akan mengadakan acara lagi, ya. Topiknya tidak akan melanjutkan tema ini, tapi karena itu menjelang pemilu, mungkin kita akan banyak berdoa atau tentang pemilu damai lah diskusi kita. Supaya lewat acara ini kita mendukung juga pemilih serentak yang damai, ya. Mau 01 kek, 02 kek, 03 kek, monggo lah. Pilihlah berdasarkan nurani kita. Siapapun yang menang, udahlah, itu sama-sama orang Indonesia kok. Tujuan mereka pasti baik. Dari debat kemarin hari Minggu tanggal 4, kita saksikan kok. Ketiga calon itu semuanya memiliki program yang baik untuk Indonesia. Tidak ada program yang jelek. Ini kan masalah selera kita saja. Atau masalah kepentingan saja. Jangan sampai kita korbankan kepentingan bangsa yang begitu tinggi oleh karena selera-selera kita yang nilainya lebih rendah daripada kepentingan bangsa. Jadi tanggal 13 mungkin kita akan berbicara pemilu damai. Ya. Lalu yang terakhir, kalau Bapak Ibu memiliki rekan tokoh-tokoh agama yang hidupnya perlu dibantu secara ekonomi,
dengan catatan yang mengabdi di daerah, tokoh agama apapun, hubungin kami. Kami akan verifikasi dan kalau memang betul, kami akan kirimkan keadilan sosial yang kami maksud 500.000 setiap bulan selama 12 bulan maksimal. Demikian, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengasihi bangsa kami yang pada 17 Agustus 2024 akan berusia 79 tahun. Kami akan tunduk dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku karena kami percaya semua itu dibuat dan dibentuk oleh orang-orang beragama yang percaya kepadamu. Kami meyakini hierarki peraturan perundangan adalah bentuk kehadiran Allah untuk mewujudkan kerukunan, kebaikan, kedamaian, ketertiban yang bermuara kepada kesejahteraan di Indonesia. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang memiliki adat, kami harus tunduk kepada peraturan perundangan yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Engkau mengawasi kami lewat peraturan-peraturan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.